Dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Itu ayat bilang apa? Kamu dikaruniakan. Ya saudara, kata dikaruniakan itu apa? Diberikan. Siapa yang beri? Tuhan yang kasih. Tuhan yang beri. Jadi Tuhan kasih kita iman dan Tuhan kasih kita juga penderitaan. Makanya kalau gereja hari-hari ini merayakan minggu-minggu sengsara, itu bukan hanya untuk mengenang Yesus yang sengsara 2000 tahun yang lalu, tetapi itu sekaligus menjadi teladan bagi kita semua. Bahwa saya ikut Yesus berarti saya terima penderitaan yang sama. Karena Alkitab berkata, kalau guru yang kita sembah itu, kalau Tuhan yang kita sembah itu menderita, masa kita hamba-hambanya tidak menderita? Berarti kita lebih tinggi dari Tuhan kita atau guru kita. Karena saudara yang terkasih dalam Tuhan, guru kita menderita, Tuhan kita menderita, maka kita pun pasti menderita. Sebagai bentuk dari pemberian Allah kepada saudara dan saya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Makanya, mari kita lihat ini ayat 2 Timotius 3 ayat 12. Paulus bilang begini nih. 2 Timotius 3 ayat 12. 2 Timotius 3 ayat yang ke-12. Ya. Kita baca teks ini ya. 2 Timotius 3 ayat 12. Dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Yesus Kristus akan ya. Jadi pasti itu. Itu pasti itu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Justru agak aneh kalau saudara jadi orang Kristen tapi saudara tidak mengalami penderitaan di dalam Yesus. Itu tidak mungkin. Karena itu adalah pemberian Allah kepada kita semua. Pemberian Allah kepada saudara dan saya. Hanya saudara yang terkasih dalam Tuhan, penderitaan yang kita alami itu kan berbeda-beda. Porsinya berbeda-beda. Penderitaan yang saya alami biar berbeda dengan penderitaan yang Bapak Mama saudara alami. Penderitaan yang kita semua alami berbeda dengan Paulus punya penderitaan. Saudaraku, gereja mula-mula punya penderitaan. Itu bisa berbeda-beda. Tetapi yang pasti kalau kita orang Kristen sejati, orang Kristen yang hidup beribadah di dalam Kristus Yesus, tadi itu ayat mengatakan pasti kita akan menderita. Entah itu porsinya penuh, setengah, atau separuh. Selamat datang di channel YouTube Pendeta Ebenezer Playmo. Jangan lupa subscribe. Kesempatan terbaik sore hari ini Tuhan izinkan kami boleh kembali ada bersama dengan persekutuan doa sangkakala. Kami sudah memuji-muji Engkau, menyembah dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Telah tiba saatnya kami akan masuk di dalam jam pemberitaan firman Tuhan. Sebelum kami akan membaca, mendengarkan apa yang menjadi pesan-pesan Tuhan, kami datang di hadapan hadirat-Mu. Kami mohon Tuhan ambil alih seluruh kehidupan kami. Beri kami hati seperti tanah yang baik, yang siap ditaburi oleh firman Tuhan. Berikan kami telinga yang siap mendengarkan, yang tajam menangkap apa yang Tuhan mau sampaikan. Berikan kami mata yang dapat melihat apa yang Tuhan mau bukakan dari rahasia-rahasia kebenaran itu. Sehingga Tuhan, panca indera kami terlatih dengan sungguh untuk dapat lebih lagi memahami tentang kehendak Tuhan. Hamba-Mu yang Tuhan percayakan ini hanya alat Tuhan semata. Karena itu Tuhan, hamba berdoa juga memohon belas kasihan Tuhan. Pakailah bibir, lidah, mulut hamba-Mu untuk berkata-kata seturut dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Sehingga pesan-pesan Tuhan dapat dinyatakan pada sore hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, jauhkan dari segala roh penggoda pencobaan yang dapat membawa kami terganggu, tidak konsentrasi di dalam mendengar firman. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami halaukan dari tempat ini. Kami juga berdoa Tuhan, mohon belas kasihan Tuhan, agar kekudusan Tuhan, darah Kristus menyucikan kami, agar dosa tidak menjadi penghalang untuk kami menerima berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, jam pemberitaan dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya kami taruh sepenuhnya. Biar boleh jadi
hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua kita yang rindu firman Tuhan, bersama-sama dengan saya kita berkata, amin. Shalom. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bersyukur pada kesempatan sore hari ini Tuhan izinkan kita boleh ada bersama di persekutuan doa. Sangkakala saya tetap meyakini apa yang Alkitab katakan, bahwa semua orang yang datang beribadah itu adalah orang-orang yang ditarik oleh Bapa. Jadi seberapa saudara yang hadir pada kesempatan sore hari ini, kehadiran saudara bukan kebetulan. Kehadiran saudara dan saya ini karena Allah Bapa yang menarik kita semua ada di tempat ini. Terima kasih tentunya buat waktu yang diberikan kepada saya lewat hamba Tuhan penjaga kaki dian di tempat ini, Bapak Sadrak, yang memberikan waktu di mana saya mau bicara firman buat kita sekalian. Baik, tema khotbah yang saya ingin seberangkan buat kita adalah hidup di dalam penderitaan. Bilang sama-sama, 1, 2, 3. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita mempelajari keseluruhan dari Alkitab kita, maka kita menemukan bahwa Tuhan kita itu memberikan banyak sekali pemberian-pemberian, ya. Tuhan itu banyak sekali memberikan pemberian-pemberian. Kalau kita kelompokkan, maka pemberian-pemberian yang banyak sekali itu dikelompokkan menjadi 2 bagian. Ada yang namanya pemberian secara umum, tetapi juga ada yang namanya pemberian secara khusus. Nah, apa itu pemberian-pemberian yang secara umum yang Allah berikan kepada kita manusia ini? Yang pertama, saudara, Allah memberikan kepada manusia itu nafas kehidupan. Itu adalah pemberian secara umum. Kalau saudara baca Kejadian pasal yang kedua, di situ dikatakan bahwa waktu Tuhan menciptakan manusia itu, membentuk manusia itu dari debu tanah, Ia menghembuskan nafas ke dalam hidungnya. Lalu jadilah yang namanya manusia, itu adalah makhluk hidup. Tidak ada di dalam ayat itu dikatakan waktu Tuhan menciptakan orang Kristen, maka Tuhan kasih napas. Tidak ada. Manusia itu berarti entah Kristen, entah non-Kristen, entah dia percaya Yesus, entah dia tidak percaya Yesus, Tuhan kasih dia napas. Pemberian yang sama Tuhan berikan. Nah, itu namanya pemberian umum atau pemberian universal. Pemberian yang dapat dinikmati oleh semua manusia di bawah kolong langit ini. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, selain Tuhan memberikan kita nafas, saudara, Tuhan juga memberikan yang namanya waktu dan kesempatan hidup. Saudara, ini juga pemberian yang umum atau pemberian yang universal. Saudara, kenapa saya katakan demikian? Karena yang namanya waktu itu dinikmati oleh semua orang. Entah dia kenal Tuhan, entah dia tidak kenal Tuhan, entah dia percaya Yesus, tidak percaya Yesus, maka dia pun menikmati waktu-waktu yang Tuhan berikan. Bahkan kalau saudara kita mempelajari Alkitab, kita menemukan bahwa kadang-kadang orang fasik itu umur mereka panjang-panjang, ya saudara. Mereka umurnya sampai tua-tua, ya. Sementara orang-orang benar itu, saudara, bisa mati lebih sedu. Nah, kenapa? Karena memang itu adalah pemberian Allah secara umum. Itu dapat diberikan kepada siapa saja yang dia mau. Dia mau kasih Bapak Sadrak umur sampai 90 tahun, itu suka-suka dia. Dia mau kasih umur sama saya hanya stop di 40 atau 50 tahun, ya itu juga saudaraku suka-suka Tuhan. Tidak ada yang bisa saudaraku mengatur soal pemberian Allah itu. Dia mau kasih tetangga saudara yang tidak tahu gereja, tidak tahu pi ibadat, umur lebih panjang dari saudara yang rajin ibadat, itu juga suka-suka Tuhan. Itu waktu yang Tuhan berikan. Nah, ini saya sebut pemberian umum. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Maka kalau kita baca dalam kitab Pengkhotbah pasal 3,
ayat 1, firman Tuhan berkata bahwa segala sesuatu itu ada waktunya. Nah, kalau saudara mulai baca ayat 2, ayat 3, di situ dibilang ada waktu lahir, ada waktu untuk membangun, ada waktu untuk saudaraku merusak, ada waktu untuk menceraikan, ada pokoknya semua tuh disebut di dalam teks itu. Nah, itu artinya, saudara, saya ulang lagi, Tuhan memberikan itu kepada semua manusia, kesempatan, periode, waktu yang sama. Lalu apalagi pemberian yang Tuhan berikan, dan itu adalah pemberian secara umum. Saudara, material atau yang kita sebut uang, pangkat, jabatan, kedudukan, saudara, kaya, itu adalah juga pemberian secara umum. Ya, saudara bisa melihat sekali lagi di sekeliling kita ada orang yang dia tidak kenal Tuhan Yesus, ada orang yang saudaraku malah dia songgo-songgo, ya, dia cuma menyembah kayu batu, dia menyembah patung berhala, tapi hidupnya itu diberkati sekali loh. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dibandingkan saudara yang bangun pagi doa, siang doa, malam doa, tapi tiap hari makan dengan sayur kangkung saja. Ya, saudara. Nah, itu membuktikan bahwa kekayaan jasmani itu atau material itu juga adalah pemberian yang Allah berikan secara universal. Maka saudara kalau baca dalam Injil Matius pasal 6, Yesus berkata di sana tentang bagaimana orang yang tidak kenal Allah dan orang yang kenal Allah. Dikatakan di situ saudara di mulai ayat 31, ya saudara, Tuhan bilang itu semua dicari oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah. Apa itu? Makan, minum, pakaian. Mereka cari juga. Tapi kemudian di ayat 33 yang menjadi ayat kunci, di situ Yesus berkata, tapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Jadi saudara, bedanya di mana? Bedanya bukan ada pada berkat, tapi bedanya adalah pada proses mendapatkan berkat. Ya. Kalau kita mau lihat akhir ending dari berkat, ya kita bisa salah mengerti bahwa Tuhan kok bisa kasih mereka harta, Tuhan bisa kasih mereka kekayaan. Tetapi saudara, sekali lagi kita melihat ending dari proses. Anak Tuhan itu saudaraku, prosesnya yang dilihat. Dia bukan mendapatkan sesuatu lebih dulu, tetapi dia akan lebih dulu mencari Tuhan sebelum mendapatkan sesuatu. Sementara orang dunia tidak pakai itu, ya saudara. Nah, jadi sekali lagi ini berkat-berkat secara umum. Saya ulang, napas hidup, ya, waktu, kesempatan, lalu kemudian materi, saudara, ya, itu adalah pemberian-pemberian Allah secara umum. Tetapi dengarkan baik-baik bahwa Tuhan itu memberikan pemberian-pemberian secara khusus kepada kita. Nah, apa itu pemberian-pemberian secara khusus, saudara? Dan ini tidak diberikan kepada semua orang. Ini tidak diberikan kepada semua manusia, hanya kepada orang-orang percaya. Hanya kepada orang-orang yang kenal Tuhan. Hanya kepada orang-orang yang mau memberi hidupnya kepada Tuhan. Apa itu? Yang pertama adalah keselamatan atau sorga. Itu tidak diberikan kepada semua orang. Yohanes 3 ayat 16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya, maka dia beroleh apa? Hidup yang kekal. Jadi kalau tidak percaya Yesus, pasti masuk neraka. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ada orang pernah tanya kepada saya, Pak Pendeta, jadi kalau orang tidak percaya Yesus, kalau dia agama lain, dia masuk surga atau masuk neraka? Ya neraka lah. Kok tidak percaya Yesus kok? Saudara, itu memang agak ekstrim, tapi itu Alkitabiah. Ya, saudara yang terkasih, jangankan saudaraku agamanya non-Kristen, yang Kristen saja kalau tidak percaya sungguh-sungguh masuk neraka. Ya, apalagi kalau kau tidak Kristen, sudah pasti neraka. Karena itu tolak Yesus. Tidak ada orang di luar Kristen percaya Yesus. Tidak ada, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Orang kalau percaya Yesus itu bukan hanya mengaku dari mulutnya saja. Ya percaya dalam hatinya saja, tapi mengaku dari mulutnya juga. Dan siapa berani, dia pun agama bukan Kristen, dia mengaku Yesus sebagai Tuhan. Itu tidak ada, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Jadi sekali lagi, keselamatan adalah pemberian khusus. Sorga adalah pemberian khusus. Tidak untuk semua orang. Hanya orang-orang yang percaya kepada Yesus yang pasti masuk sorga. Ada amin?
Ada amin? Bilang samping kiri kanan, di sorga kamu tidak ketemu orang yang tidak percaya Yesus. Ya pasti, itu hanya di dunia saja. Di dunia itu yang kita pun tetangga ada yang tidak percaya Yesus, kita pun teman kerja ada yang tidak percaya Yesus, kita pun kerabat dekat tidak percaya Yesus. Itu hanya ada di dunia. Ya, kita kumpul keluarga, lalu di situ ada yang tidak percaya Yesus karena ada kita pun keluarga yang mungkin sudah tidak mau mengaku Yesus sebagai Tuhan. Itu hanya ada di dunia. Di sorga tidak ada. Entah lu pun keluarga, kok entah lu pun sapa tetangga, pokoknya kalau dia tidak percaya Yesus neraka. Itu pasti. Saudara yang terkasih. Lalu ada bilang, Bapak, tapi dia baik sekali. Ya, dia baik, Bapak. Dia tidak bikin jahat-jahat, Bapak. Ya. Sekalipun dia baik, tetap neraka. Kenapa? Saudara yang terkasih dalam Tuhan, lihat itu Efesus pasal 2 ayat 8 dan ayat 9. Ayat ini ayat terkenal, saya kutip buat kita. Ya saudara, Efesus 2 ayat 8 9 bilang begini. Sebab oleh karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, itu pemberian Allah. Ya, itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, jelas itu ayat bilang, itu bukan karena kita pengusaha buat baik. Itu bukan karena kita kerja keras, bikin sesuatu yang luar biasa, lalu kemudian Tuhan hargai kita. Tidak, itu mutlak pemberian Allah, keselamatan. Jadi kalau baik pun di luar Kristus tetap binasa. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kenapa? Karena orang baik, saudara, dalam kacamata dunia itu tidak sama dengan orang baik dalam kacamata Tuhan. Di kacamata Tuhan, semua manusia yang tidak percaya Yesus itu dianggap tidak benar. Tidak benar, seorang pun tidak ada yang benar. Ayat Alkitab berkata. Jadi kalau di dalam Yesus dulu baru kita dibenarkan. Di luar Kristus tidak ada pembenaran. Maka ini pemberian yang spesifik. Ini pemberian yang khusus. Maka saudara yang terkasih dalam Tuhan, sampai kapanpun adalah sangat bodoh kalau ada orang Kristen lalu mengingkari iman kekristenannya. Itu berarti memang dia tolak sorga dan dia mau pindah neraka. Saudara yang terkasih. Jadi jangan pernah pikir-pikir untuk saudara mengangkat kaki dari Yesus Kristus. Jangan, saudara. Sedetik dan sejenak apapun saudara tidak boleh memikirkan tentang itu. Karena hanya ada di dalam Yesus itu keselamatan. Yang kedua, pemberian yang khusus ini. Yesus itu selain keselamatan diberikan kepada kita lewat Yesus Kristus, pemberian yang kedua yang tidak diberikan kepada semua orang adalah penolong yang disebut dengan Roh Kudus. Roh Kudus itu juga tidak diberikan kepada semua orang. Jadi orang kalau tidak percaya Yesus tidak ada Roh Kudus dalam dia pun diri. Ya saudara, jadi jangan pernah percaya bahwa ada Roh Kudus pada orang yang tidak kenal Yesus. Tidak ada. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Itu catatan Alkitab beritahu kepada kita jelas. Yohanes 14 ayat yang ke-16 dan ayat 17. Saudara dengarkan baik-baik itu kalimat di situ. Saudara, Yesus berkata bahwa dia akan pergi, tapi dia akan memberikan kepada kita seorang penolong yang lain. Penolong itu akan menyertai kamu selama-lamanya. Lalu ayat 17 di sana dikatakan dunia tidak dapat menerima dia. Jelas itu. Dunia tidak mengenal dia. Dunia tidak melihat dia. Jadi dunia tidak bisa dapat Roh Kudus. Ya. Siapa yang memperoleh Roh Kudus? Hanya orang-orang yang percaya kepada Yesus. Jadi kalau saudara percaya kepada Yesus, saudara bukan hanya dapat keselamatan, tetapi saudara juga diberi Roh Kudus, Roh penolong, Roh penghibur, Roh yang dahsyat menyertai hidup saudara dan saya. Beri tepuk tangan terbaik buat Tuhan Yesus. Ya, itu pemberian khusus, saudara. Nah, sukasi selamat, sukasi Roh Kudus, saudara yang terkasih dalam Tuhan, dia kasih lagi yang namanya karunia roh. Ya. Itu saudara bisa temukan dalam 1 Korintus pasal 12 ayat 4 mulai, saudara, hingga ayat yang ke-7. Lalu kemudian saudara juga bisa melihat dalam kitab Roma 12 ayat yang ke-3 hingga ayat yang ke-8. Tuhan yang memberikan pemberian-pemberian karunia-karunia itu kepada kita semua. Ya sudah, dengan berbeda-beda macam-macam karunia yang Tuhan berikan kepada kita.
Ya, ada yang Tuhan kasih karunia untuk melakukan mujizat. Ada yang Tuhan beri kasih karunia untuk saudara berkhotbah atau memimpin, mengajar. Ada yang Tuhan kasih karunia untuk melayani. Ada yang Tuhan kasih karunia untuk berbahasa roh, bernubuat, beriman, dan masih banyak karunia-karunia lain lagi yang Tuhan berikan kepada kita. Nah, karena itu tidak ada orang Kristen yang tidak punya karunia. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ada orang suka bersaksi, saya ini tidak ada karunia. Itu salah. Karunia ada. Ya, saudara yang terkasih dalam Tuhan, minimal Anda punya satu karunia. Tapi kalau nol karunia tidak mungkin. Karena itu adalah pemberian Allah kepada orang-orang Kristen. Orang-orang percaya. Dia tidak hanya kasih Roh Kudus, dia tidak hanya kasih selamat, tapi dia kasih kita karunia yang berbeda-beda. Ada amin? Hanya seringkali orang itu suka melihat karunia itu hanya yang luar biasa ya. Orang bilang kalau dia itu ada karunia mata telinga, itu baru itu karunia ya, sudah. Karunia itu kan banyak, bukan hanya mata telinga. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ya, dia punya karunia penglihatan. Tapi kalau tidak ada yang punya karunia main musik, lu mau lihat terus, tidak menyanyi lagi. Ya saudara, itu butuh ini. Butuh pemain musik. Maka bermain musik itu karunia dari Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, itu karunia dari Tuhan. Kalau saudara di gereja, ya, ada orang yang saudara diberi karunia khusus. Karunianya apa? Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ini karunia nih. Ini tidak sembarang. Karunia terima tamu. Itu mesti karunia itu. Ya. Sebab ada orang yang terima tamu, orang kemudian datang gereja satu kali dia tobat, dia pulang terus. Ya, itu sudah. Kenapa dia itu gereja pun penerima tamu muka puasa mulai kotong baru masuk, saya lihat dia pun muka potong son gairah ibadah. Jadi sudah untuk terima tamu itu butuh karunia. Ya, ada orang yang kalau berdiri di situ dia cocok sekali, saudara. Kenapa? Karena Tuhan kasih dia karunia. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ya. Ada yang Tuhan kasih karunia untuk WL, pimpin pujian, ya toh, saudara, itu butuh karunia. Sebab kalau tidak ada karunia, keyboard re, dia do. Miring habis kita. Saudara yang terkasih. Nah kalau dia do, kita apa lagi? Kita re, jamaah dong, semua kacau balau. Ya saudara. Tapi tidak. Orang yang diberi karunia. Jadi karunia itu berbeda-beda. Jadi saudaraku, kita mesti menyadari itu pemberian Allah dalam hidup kita. Nah, saya ulang lagi ya. Selamat, Roh Kudus, kasih karunia-karunia. Lalu apa pemberian Allah yang berikut yang khusus? Dia memberikan kepada kita iman dan penderitaan. Nah, ini yang saya sebut hidup dalam penderitaan. Kenapa? Karena penderitaan itu juga pemberian Allah. Ya, saudara ingat, penderitaan itu tidak terjadi semena-mena. Penderitaan itu tidak terjadi kebetulan. Penderitaan itu tidak terjadi karena botong saudaraku bikin tak salah. Bukan. Penderitaan di dalam kacamata Kristen atau dalam kehidupan orang percaya itu adalah pemberian Allah. Amin. Amin. Ini memang amin berat karena omong penderitaan tuh siapa mau ya saudara. Itu pemberian Allah. Jadi saudara tidak boleh berpikir bahwa saya menderita ini karena saudaraku sesuatu yang terjadi akibat saya. Bukan. Itu memang Tuhan yang kasih. Dalam kacamata Kristen ya. Ini kita bicara dalam konteks iman sejati. Lain kalau itu orang tidak bertobat. Ya. Main-main dengan Tuhan Allah. Ya baru menderita. Nah itu memang karena dia akibat. Bukan karena Tuhan. Tapi kalau kita hidup sebagai orang Kristen sejati, orang Kristen yang sungguh-sungguh, orang Kristen yang takut akan Allah, orang Kristen yang hidup di dalam keselamatan, karunia, pertolongan Roh Kudus, lalu Anda menderita, itu adalah bagian dari pemberian Allah dalam hidup saudara. Dan sama seperti tadi, selamat Tuhan kasih kepada orang Kristen, Roh Kudus Tuhan kasih kepada orang Kristen, karunia Tuhan kasih sama orang Kristen. Entah siapa saja yang penting dia percaya sungguh-sungguh Tuhan kasih, maka iman dan penderitaan pun demikian. Lihat ayat ini, Filipi 1 ayat 29. Nah ini fokus kita. Filipi pasal 1 ayat 29. Mari kita lihat teks ini. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan.
Filipi 1 ayat 29. Kita baca ya bersama-sama dalam hitungan yang ketiga. Filipi pasal 1 ayat 29. Ya, bersama-sama dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Itu ayat bilang apa? Kamu dikaruniakan. Ya saudara, kata dikaruniakan itu apa? Diberikan. Siapa yang beri? Tuhan yang kasih. Tuhan yang beri. Jadi Tuhan kasih kita iman dan Tuhan kasih kita juga penderitaan. Makanya kalau gereja hari-hari ini merayakan minggu-minggu sengsara, itu bukan hanya untuk mengenang Yesus yang sengsara 2000 tahun yang lalu, tetapi itu sekaligus menjadi teladan bagi kita semua. Bahwa saya ikut Yesus berarti saya terima penderitaan yang sama. Karena Alkitab berkata, kalau guru yang kita sembah itu, kalau Tuhan yang kita sembah itu menderita, masa kita hamba-hambanya tidak menderita? Berarti kita lebih tinggi dari Tuhan kita atau guru kita. Karena saudara yang terkasih dalam Tuhan, guru kita menderita, Tuhan kita menderita, maka kita pun pasti menderita. Sebagai bentuk dari pemberian Allah kepada saudara dan saya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Makanya, mari kita lihat ini ayat 2 Timotius 3 ayat 12. Paulus bilang begini nih. 2 Timotius 3 ayat 12. 2 Timotius 3 ayat yang ke-12. Ya. Kita baca teks ini ya. 2 Timotius 3 ayat 12. Dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Yesus Kristus akan ya, jadi pasti itu pasti itu, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Justru agak aneh kalau saudara jadi orang Kristen tapi saudara tidak mengalami penderitaan di dalam Yesus. Itu tidak mungkin, karena itu adalah pemberian Allah kepada kita semua, pemberian Allah kepada saudara dan saya. Hanya saudara yang terkasih dalam Tuhan, penderitaan yang kita alami itu kan berbeda-beda. Porsinya berbeda-beda. Penderitaan yang saya alami biar berbeda dengan penderitaan yang Bapak Mama Saudara alami. Penderitaan yang kita semua alami berbeda dengan Paulus punya penderitaan. Saudaraku, gereja mula-mula punya penderitaan. Itu bisa berbeda-beda. Tetapi yang pasti kalau kita orang Kristen sejati, orang Kristen yang hidup beribadah di dalam Kristus Yesus, tadi itu ayat mengatakan pasti kita akan menderita. Entah itu porsinya penuh, setengah, atau separuh, pasti ada. Sonde mungkin sonde. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Karena itu bagian dari pemberian Allah. Nah, saudara yang terkasih, pertanyaannya adalah, ketika kita diperhadapkan dengan situasi seperti ini, atau kita diberi kasih karunia yang namanya penderitaan, apa yang bisa membuat saudara dan saya lolos atau menang atau melewati setiap penderitaan-penderitaan itu? Nah, hari ini saya mau mengajak kita untuk melihat dari apa yang Paulus katakan. Kenapa? Karena Paulus dia telah memberikan satu keteladanan, contoh kepada kita semua tentang bagaimana hidup di dalam penderitaan dan dia melewati penderitaan itu. Saya mau ajak kita untuk memperhatikan ayat di dalam 2 Timotius 3 ini. Tadi kita baca ayat 12 ya, tapi sekarang kita mau melihat keseluruhan dari teks ini. Mulai ayat 10 kita perhatikan sampai ayat 17. Kita baca bersahutan, saudara yang terkasih. 2 Timotius 3 ayat 10 hingga ayat 17. Tadi kita sudah baca ayat 12, itu ada di tengah. Tapi kita sekarang mau lihat secara keseluruhan. Ya, saya baca ayat yang ke-10, Bapak Mama 11, kita bergantian. Iman bertumbuh dalam penganiayaan dan dalam pembacaan kitab suci. Tetapi engkau telah mengikuti ajaranku dan cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku, dan ketekunanku. Ayat 11.
menderita di Antioquia dan di Ikonium dan di Listra. Semua penganiayaan itu menderita dan Tuhan telah melepaskan aku daripadanya. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. 13. Sedangkan orang jahat dan menipu akan bertambah jahat, mereka menyesatkan dan disesatkan. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. 15. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. 17. Dengan demikian, tiap-tiap manusia punya Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan. Saudara coba memperhatikan secara khusus di ayat yang ke-11. Ada pernyataan Rasul Paulus di sana bahwa Tuhan telah melepaskan aku daripadanya. Nya di sana huruf kecil yang berarti menunjuk kepada penderitaan yang dialami. Jadi saudara, waktu Paulus menghadapi penderitaan, lalu Tuhan melepaskan dia. Kata melepaskan itu dalam teks bahasa asli Alkitab, itu artinya Tuhan mengeluarkan dia dari bahaya. Jadi penderitaan Rasul Paulus alami, penderitaan Paulus saudaraku rasakan, penderitaan Paulus jalani. Tetapi dia melihat bagaimana Tuhan melepaskan dia atau mengeluarkan dia dari bahaya penderitaan itu. Saya percaya kita semua yang hadir pada kesempatan ini, kita mau juga menghadapi penderitaan. Tapi kita juga mau ketika kita menghadapi penderitaan, Tuhan melepaskan kita dari penderitaan itu. Ada amin? Nah, pertanyaannya adalah bagaimana Paulus bisa melepaskan dirinya dari Tuhan bisa melepaskan Paulus dari penderitaan itu, mengeluarkan dia dari bahaya penderitaan itu. Nah, jawabannya kita temukan tadi di dalam teks yang kita baca ini. Saudara lihat, makanya Paulus beritahu kepada Timotius yang sekarang lagi ada di dalam penderitaan. Paulus sudah mengalami bagaimana Tuhan melepaskan dia ketika Tuhan memberikan atau mengizinkan penderitaan. Sekarang Paulus mau berbagi kepada Timotius dan juga kepada saudara dan saya yang sedang menghadapi penderitaan, yang ada di dalam penderitaan. Apa yang Paulus katakan? Lihat ayat yang ke-10. Di situ dikatakan, tetapi engkau mengikuti ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku, dan ketekunanku. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ayat 10 itu menjadi kunci, ayat 11 terjadi. Ya, jadi Tuhan melepaskan, saudaraku, karena ada cara hidup. Ada yang namanya ajaran, ada yang namanya pendirian, ada namanya iman di sana, ada yang namanya kesabaran di sana, ada kasih di sana, ada ketekunan di sana. 6 hal ini menjadi penting, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, untuk kita melihat bagaimana Tuhan melepaskan kita dari bahaya penderitaan. Nah, saya mau berbagi buat kita pada kesempatan ini. Perhatikan yang pertama, saudara yang terkasih dalam Tuhan, bicara soal penderitaan yang tadi saya katakan adalah pemberian Allah. Dan kita mau melihat Tuhan melepaskan kita atau meloloskan kita, menyelamatkan kita keluar dari bahaya penderitaan itu, atau menang terhadap penderitaan itu tergantung kepada ajaran. Ajaran ini saudara, ini tidak lain bicara tentang kitab suci. Perhatikan ayat yang tadi kita baca, jelas sekali di situ dikatakan ayat 14, tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkan kepadamu. Jadi Paulus kasih tahu Timotius nih, ya, saya pakai bahasa yang lebih sederhana. Timotius, kalau lu hadapi penderitaan, lu ingat baik-baik ajaran yang lu pu nenek Louis ajarkan, ya, firman Tuhan yang lu pu mama Eunike sudah sampaikan, itu lu pegang baik-baik.
Itu ajaran yang dulu beta pegang. Dan beta lihat bagaimana Tuhan melepaskan beta dari penderitaan itu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kembali di ayat 15. Ingatlah, dikatakan. Ya. Ingat apa? Dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci. Oh, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Yang memberi engkau hikmat. Yang menuntun engkau kepada keselamatan. Jadi saudara, firman Tuhan itu menjadi kunci utama. Ajaran itu menjadi kunci utama. Orang itu akan melihat tangan Tuhan melepaskan dia dari penderitaan-penderitaan. Kenapa? Karena waktu Tuhan memberikan ujian atau penderitaan bagi saudara dan saya, dia sedang menguji kita. Nah, untuk bisa lolos dari ujian itu jawabannya tidak boleh lain. Jawabannya harus firman Allah. Jawabannya adalah ajaran Tuhan. Kalau pakai jawaban lain, Anda tidak bisa lepas. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Contohnya sederhana begini. Ujian matematika. Jawabnya pakai bahasa Inggris atau pakai mata pelajaran biologi atau pakai mata pelajaran matematika itu sendiri. Matematika lah. Agak aneh kalau ujiannya matematika jawab pakai bahasa Inggris. Saudaraku, 1 tambah 1 kita jawab yes. Nah, itu pasti salah. Itu saudara, walaupun keren tuh, ya, saudara, 1 tambah 1, Anda jawab dengan apa, ilmu pengetahuan biologi misalnya, ya, saudara berkata di situ, struktur manusia itu terdiri dari kepala, maka jawaban salah. 1 tambah 1 jawabannya mesti 2 dan itu matematika, saudara. Nah, Tuhan kasih kita ujian, yang kasih kita ujian Tuhan. Saudara, jawabannya mesti dari Tuhan dong. Jawabannya tidak boleh dari lain. Jawabannya mesti dari mata pelajaran itu. Dan itu firman Allah. Makanya Yakobus pernah bilang begini. Mari kita lihat. Yakobus pasal 1. Kitab Yakobus pasal yang pertama. Perhatikan ayat ini. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Saya bacakan buat kita ya. Yakobus pasal yang pertama ayat yang kelima. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat. Kata hikmat itu dipakai kata sopie dalam bahasa Yunani. Itu artinya apa? Pengetahuan yang lebih tinggi daripada ilmu pengetahuan apapun di dunia ini. Nah, pengetahuan yang lebih tinggi dari ilmu pengetahuan di dunia ini apa? Itu bukan rumus matematika, itu bukan ilmu Pitagoras, itu bukan ilmu fisika. Ilmu yang lebih tinggi di atas segala pengetahuan di dunia ini adalah satu, firman Allah. Alkitab kita lebih tinggi dari apapun ajaran di dalam dunia ini. Amin. Jadi kalau kita menghadapi tantangan, saudara yang terkasih dalam Tuhan, pakai ilmu dunia ini susun bisa lah, berarti mesti pakai satu ilmu yang namanya firman Allah. Ajaran Tuhan. Makanya Paulus omong jauh-jauh hari sama Timotius yang ada menghadapi penderitaan. Juga sama saudara dan saya yang hari-hari ini hadapi banyak penderitaan. Apa? Back to Bible. Kembali kepada Alkitab. Kembali kepada ajaran, kembali kepada firman Allah. Sebab kalau sudah tidak kembali kepada kebenaran dan firman Allah, sudah tidak akan menang terhadap penderitaan apapun. Sudah tidak akan lepas dari penderitaan apapun. Justru mungkin Anda akan terperangkap dalam penderitaan itu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Tapi kalau kita semua kembali kepada Alkitab, kita semua kembali kepada firman Allah, maka saudara yang terkasih, Tuhan pasti akan memberikan jalan keluar buat kita semua yang menghadapi penderitaan. Beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan. Sama-sama katakan, penderitaan dari Tuhan. Jawaban harus dari Tuhan. Nah, itu saudara yang terkasih dalam Tuhan. Simple. Tapi realita membuktikan banyak orang tidak begitu. Ya, Tuhan kasih penderitaan. Dia cari tukang pintar, di mana orang pintar, dukun, segala macam. Bapak tolong lihat beta dulu. Nah, ini bodoh pun kakak. Sudah, Tuhan yang kasih kau penderitaan. Kau cari di lain tempat solusi. Tuhan bilang datang. Aku sumber hikmat. Ajaran Tuhan kembali ke Alkitab. Selesai, jawaban pasti dapat. Saudara terkasih dalam Tuhan. Tapi orang kan tidak mau kembali kepada Alkitab. Orang tidak mau kembali kepada ajaran Tuhan. Orang tidak mau kembali pada apa yang Tuhan sampaikan. Padahal solusinya ada pada Tuhan.
Selesai sebenarnya. Kalau orang semua datang kepada Tuhan, penderitaan itu tidak ada yang tidak bisa dilewati. Pengkhotbah 13 ayat 10. Ayat terkenal ini. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Pengkhotbah 13 ayat 10 ayat 13. Tak balik. Ya, pengkhotbah. 1 Korintus 10 ayat 13. Mari kita baca ya. 1 Korintus 10 ayat 13. Ini ayat kan ayat terkenal ini. Ya. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Yang kasih jalan keluar siapa? Ia di sana huruf kecil atau huruf besar? Besar. Berarti siapa? Tuhan. Makanya saudara yang terkasih dalam Tuhan, sekali lagi Paulus kasih tahu sama Timotius, sama kita semua orang-orang Kristen yang beribadah, ikutilah ajaran, ya. Ikutilah firman. Ingat apa yang saudara dengar di hari Minggu. Ingat apa yang saudara dengar di persekutuan doa mulai dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Yang lebih parah kalau dia orang persekutuan ya. Waktu hadapi penderitaan bukan lari pi Tuhan, lari pi tanpa lain. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Tadi saya masih kasih ingat. Ada seseorang telepon saya dan berkata, "Bapak, saya sekarang ini tidak bisa jalan kemana-mana karena saya harus urus saya punya mama mantu. Ya, saya mama mantu ini jatuh dan kaki patah. Dan orang datang urut, tapi ada pantangan. Pantangannya, yang perempuan tidak boleh urus, harus laki-laki yang urus." Ya, saudara, itu aturan dari mana? Saudara, saya bilang itu aturan dari mana? Yang bilang kalau yang urut yang patah kaki perempuan, yang urus harus laki-laki. Saudara, yang perempuan tidak boleh raba, karena kalau raba urat dong tambah tersalah. Saudara, ya ini karena orang tidak belajar Alkitab. Kalau dia belajar Alkitab, dia tolak dalam nama Yesus. Ini kan ajaran putar balik. Ya. Tapi orang hanya pikir, yang penting cepat sembuh, biar beta yang urus jurusan apa-apa. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Saya tadi waktu dengar tuh saya ada pikir begini. Sorry ya, saya omong ini ya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Nah ini kan meskipun mama mantu. Saudara yang terkasih. Lalu kemudian dia kan saudara wanita, yang urus dia laki-laki. Kalau dalam hal-hal yang spesifik, saudara, bagaimana? Apa lu yang harus raba? Kan ini kan otak setan ini, yang suruh urut ini otak setan ini. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ya, itu sudah pasti bukan ajaran Tuhan model begitu. Ya, tidak ada. Itu kan bikin susah. Saya punya mama mantu kalau begitu saya bilang, sorry lah, aku enggak mau. Sorry. Meskipun mama mantu. Gendong boleh. Sudah, tapi kan pimus yang lain, yang wanita yang urusan dia. Ganti baju masa aku yang ganti. Itu kan gak gila. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Bipu mama kandung sama kali belum tentu berganti. Kalau bipu saudara perempuan kan ada. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Tapi ini ajaran putar balik. Tapi saudara ini dong, karena orang tidak sungguh-sungguh memahami kebenaran. Nah yang kena tipu model-model begini ini terlalu banyak. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ya, waktu Tuhan izinkan hadapi penderitaan, waktu Tuhan izinkan hadapi kesulitan, saudara dia tidak kembali ke Alkitab. Dia lebih ikut itu kata-kata putar balik, omong kosong dong. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Bahkan separuh, sorry, saya ngomong di tempat ini dan bukan di mana-mana, saya sering sampaikan juga. Saudara yang terkasih, ya. Orang banyak yang mengatasnamakan Tuhan, tapi dia sebenarnya produk dari okultisme. Ya, saudara. Tahu apa piraba itu barang mati itu ya. Ya, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Dia hanya berkedokkan nama Tuhan, tapi sebenarnya prakteknya itu praktek setan semua. Ada tuh banyak. Saudara yang terkasih, hanya bilang dia tim doa, ini tim setan.
Saudara yang terkasih. Makanya belajar Alkitab itu sungguh-sungguh. Ketahuan ajaran Tuhan. Makanya Paulus bilang, Timotius, lu ingat, lu kan baca Alkitab bukan sebesar dulu baru lu baca. Lu dari kecil, lu pun nenek kasih ajar lu tuh. Ya. Lu dari kecil. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Dari kecil nenekmu sudah ajar engkau. Dari kecil mamamu sudah ajar engkau. Pegang itu ajaran. Penderitaan boleh datang. Kesulitan boleh datang. Kesusahan boleh datang, tapi ajaran Kristus yang harus menjadi solusi terhadap penderitaan yang kita alami. Amin. Kalau tidak, botong akan kena tipu dari setan. Karena setan tuh suka bermain waktu botong di dunia penderitaan. Maka salah satu, saudara yang terkasih dalam Tuhan, doa, isi doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita, Matius 6. Saudara yang terkasih, isi doanya apa? Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan. Maksud apa itu doa? Bukan berarti orang Kristen jangan menghadapi penderitaan. Tapi waktu kita menghadapi penderitaan, iblis berusaha memakai penderitaan itu untuk menjatuhkan kita. Karena sekali lagi tawaran-tawaran datang. Makanya saudara lihat, waktu Yesus dicobai di padang gurun, ya, dia pakai apa? Firman Tuhan. Dia hanya pakai ajaran saja. Dia tidak pakai lain-lain. Ada tertulis, ada firman, ada tertulis, ada firman. Itu yang dia pakai. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Dan dia pasti menang. Kita pun begitu. Jadi ini bukan hanya saja saudara Paulus, bukan hanya Timotius, tapi Yesus Kristus sendiri berikan keteladanan itu buat kita. Jadi menghadapi penderitaan, kesulitan apapun, ingat, Yesus segala-galanya dalam hidup kita. Dan firman-Nya menjadi kunci jawaban atas penderitaan yang kita alami. Ada amin? Maka pasti kita akan keluar dari masalah. Kedua, apa yang bisa membawa saudara dan saya lepas atau Tuhan melepaskan kita dari bahaya itu? Kembali kepada kembali kepada suratan 2 Timotius pasal 3 ayat yang ke-10. 2 Timotius pasal 3 ayat yang ke-10. Perhatikan ada kalimat selanjutnya. Cara hidupku, pendirianku. Ini dua kata saya sambung. Ya saudara, saya gabungkan menjadi satu. Cara hidupku dan pendirianku. Kenapa saya gabung saudara? Karena ini bicara tentang komitmen. Atau saudaraku, suatu komitmen itu bahasa lain apa ya? Satu pegangan yang tidak bisa digoyahkan. Itu namanya komitmen. Ya. Tekad. Ya. Itu cara hidup Paulus. Paulus itu saudara terkasih dalam Tuhan. Dia punya cara hidup yang orang satu pun tidak bisa ganggu. Ya. Dia punya pendirian yang tidak bisa saudara diganggu-gugat oleh siapapun. Padahal kita tahu bersama, Paulus punya zaman tuh bukan sama kayak ketemu pun zaman yang enak-enak nih. Paulus pun zaman tuh zaman berat. Ya. Kenapa? Karena saudara terkasih di dalam Tuhan harus menghadapi Yahudi, Yudaisme, ya. Kan dulu kan kekristenan belum terlalu seperti sekarang. Yang banyak itu kan ajaran Yudaisme. Ajaran Yudaisme itu orang Yesus diabaikan. Padahal kalau kita nyanyi itu lagu jelas, apa yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus? Penderitaan kah, penganiayaan kah, saudara? Tapi hanya orang-orang yang punya pendirian, orang-orang yang punya cara hidup yang sesuai dengan apa yang saudara Alkitab katakan, dia yang tidak gampang dipengaruhi. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, maka hidup ini sekali lagi harus punya pendirian. Dan saya ulang, tokoh-tokoh kita seperti Paulus, Martin Luther, Calvin, itu orang-orang yang saudara punya pendirian. Polikarpus, para rasul-rasul yang lain mati sampai dianiaya sekalipun mereka tidak tinggalkan Tuhan. Kenapa? Karena mereka punya pendirian. Nah, kekristenan kita hari-hari ini saudara tidak sanggup menghadapi penderitaan. Kenapa? Karena saya ulang, tidak punya pendirian. Paulus bukan hadapi itu saja, hadapi jemaat yang kepala-kepala angin semua. Ya saudara, kalau kita baca Alkitab kita temukan itu. Jemaat Kolose, jemaat Galatia, ini jemaat kepala angin semua.
Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Jemaat Korintus. Itu bukan jemaat yang baik-baik. Jemaat Efesus. Ini jemaat-jemaat yang sangat menentang kebenaran. Tapi Paulus itu seorang yang punya pendirian yang kuat. Dia tidak gampang dibawa arus apapun. Sekali Injil, sekali kebenaran, sekali Tuhan, dia tetap pada Tuhan. Makanya saudara, ajaran Martin Luther, ya, itu rata-rata itu dia ambil dari ajaran Paulus. Sola gratia, sola scriptura, sola fide, ya, solus Christus, soli Deo gloria. Ini semua ini saudaraku rata-rata semua dari ajaran-ajaran Paulus. Ya. Makanya kalau saudara lihat orang-orang yang tidak mau meyakini tentang sola, ya, dalam arti saudara lama kita itu, saudara terkasih dalam Tuhan, mereka akan bilang, kamu kok percaya ajaran Paulus? Ya. Karena apa? Karena memang Paulus itu memberikan ciri mana dia itu adalah orang yang sangat punya ketekunan komitmen, pendirian yang tidak gampang dipengaruhi oleh apapun. Nah, orang Kristen tuh kalau menghadapi penderitaan seringkali gampang dipengaruhi. Saudara, saya sudah 2 kali ke tempat yang orang Kristennya pindah agama. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ya. Di kita pun daerah TTS sana. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kenapa? Karena mereka menghadapi penderitaan. Yang dong salahkan apa? Sorry, saya waktu itu pergi KKR di gereja Masih Injil di Timur. Dan saya temukan itu gereja, saudara yang terkasih dalam, sudah bertahun-tahun dibangun. Tapi itu gereja tidak selesai-selesai, hanya atapnya pakai daun saja. Jadi saudara, mereka kalau hujan lari sembarangan. Ya. Jadi semua orang bilang begini, ini salahnya. Salah siapa? Salah organisasi gereja yang tidak mau memperhatikan jemaat. Sehingga akhirnya jemaat kabur kiri kanan, lari, hilang, tinggalkan gereja dan lain sebagainya. Itu kalau kita lihat dari kacamata manusia. Tapi kalau kita lihat dari kacamata Tuhan, Tuhan mengizinkan penderitaan itu. Untuk apa? Untuk melihat lu pendirian di dalam Tuhan tuh betul kosonde. Ya, lu ikut Tuhan tuh betul kosonde. Tadi waktu menyanyi itu lagu tadi apa? Kita nyanyi itu lagu tadi. Apa yang dapat memisahkanku? Kalau nyanyi itu lagu itu saudara. Tapi masa itu tidak ada kendaraan seperti sekarang, motor, ojek, tidak ada saudara. Hanya ada kuda saja. Dan waktu mereka dua ya, saudara akhirnya dong dua sepakat. Dan kemudian saudara yang terkasih dalam Tuhan, anaknya dan bapaknya naik sama-sama di atas kuda. Begitu lewat kampung ketiga, saudara yang terkasih dalam Tuhan, ya, orang semua bilang begini, memang manusia tidak tahu peri kebinatangan. Ya,
Dong siksa ini binatang, sudah ada itu barang di situ. Manusia 2 orang lagi, memang manusia kurang aja. Saudara terkasih, dong 2 dengar itu bahasa, dong 2 berunding kiri kanan, akhirnya dong 2 turun, dong 2 pikul itu barang, saudara. Jadi kuda jalan frei, dong masuklah kampung keempat. Begitu dong masuk kampung keempat, saudara, orang omong lagi, bodoh mau mati, piara binatang, kasih besar, kasih makan. Dong 2 sudah manfaatkan itu binatang, ya. Dong 2 jalan kaki setengah mati, barang dong pikul lagi, dong hela tambah ini kuda. Dong 2 stres, saudara terkasih dalam Tuhan. Kenapa? Karena dong dengar, kampung 1 dengar orang, kampung 2 dengar orang, kampung 3 dengar orang, kampung 4 dengar orang. Terakhir, saudara terkasih dalam Tuhan, barang dong angka buang itu kuda, dong lepaskan, lulus emosi, dong 2 jalan sendiri sekarang, saudara terkasih dalam Tuhan. Lihat, orang kalau ikut kata-kata orang, dia tidak punya pendirian, hidupnya akan kocar-kacir. Berapa banyak orang Kristen begitu? Saudara terkasih, tidak punya pendirian apa? Satu omong A, dia ikut. Satu omong B, dia ikut. Satu omong C, dia ikut. Hidup model begini tidak akan tenang. Makanya waktu Yakobus bicara soal penderitaan, ada ayat ini kita lihat. Yakobus 1 ayat 8. Ini bicara soal pendirian kita. Yakobus pasal 1 ayat 8. Yakobus pasal 1 ayat yang ke-8. Saudara terkasih dalam Tuhan, mari kita baca ya bersama-sama dalam hitungan ketiga. Ayat yang ke-8. 1, 2, 3. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Jadi kalau sudah hadapi penderitaan itu mesti ada pendirian. Kalau hati cabang kiri kanan, hidupmu tidak akan tenang. Ayat yang ke-6, mari lihat itu ayat 1, 2, 3. Hendaklah ia memintanya dalam iman, dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Jadi saudara, pendirian itu mesti ada. Sebab kalau hidup tidak ada pendirian, maka saudara tidak akan tenang dalam hidup. Ya, seperti kapal yang diombang-ambingkan di tengah lautan. Hidupmu akan mendua hati. Ya, saudaraku, semua suara kalau Anda dengar, Anda stres. Saudara terkasih, hidup itu harus ada pendirian. Jelas pendirian kita. Ya, itu yang membuat saudara akan keluar melihat kemenangan. Itu yang akan membuat saudara dan saya lepas. Makanya Paulus itu begitu. Dia punya pendirian tidak bisa diganggu-gugat. Saudara, saya tunjukkan satu ayat tentang pendirian Paulus. Saya berharap kita juga memiliki pendirian seperti ini. Filipi pasal yang pertama, saudara terkasih dalam Tuhan. Ini pendirian yang harus kita punyai. Filipi pasal yang pertama, mari kita perhatikan ayat yang ke-21. Filipi 1 ayat 21 dan ayat 22. Ini pendirian, saudara. 1, 2, 3. Karena bagiku hidup adalah dan mati adalah. Ayat 22. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Ayat 23. 1, 2, 3. Aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik. Ayat 24. Tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Saudara lihat ini. Jadi ini ayat ini bicara tentang komitmen, pendirian. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ketika diperhadapkan dengan sesuatu, Anda dan saya harus punya pendirian. Hidup saya Kristus, mati keuntungan. Kalau Tuhan masih kasih izin saya hidup, bekerja untuk memberi buah. Ya saudara, kalau Tuhan izinkan saya masih hidup, saya melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Itu pendirian. Tidak ada satu manusia yang bisa ganggu. Saudara terkasih dalam Tuhan. Tapi kalau pendirian kita terombang-ambing, susah. Hidup tidak akan bisa tenang. Ya saudara, hidup tidak akan bisa tenang. Saya kemarin dulu menasehati seorang anak, ya saudara, saya bilang begini, lu anggap, lu rasa rugi kok, ya saudara. Kenapa? Saya bilang begitu. Dia ini ada kuliah, saudara. Nah kuliah coba ditampa yang murah-murah, baik. Ini kuliah ditampa yang mahal, yang 1 kali regi 9 juta.
Itu bukan main-main, saudara. Lalu tiba-tiba ada tes polisi. Dia bilang, "Bet mau tes," saudara. Nah sementara dia pun kuliah, dia mesti kasih tinggal. Nah saya bilang, kalau lu begini nih bahaya. Lu yakin bahwa lu tes polisi dan lu lolos? Lu yakin tidak? Saudara, lalu lu kasih tinggal, lu kuliah yang regi sekali 9 juta itu. Lalu nanti kalau lu tes polisi, kalau lu lolos, puji Tuhan. Ya anggap saya dulu rugi 1 semester jadi 9 juta, angka buang, dan waktu uang pendaftaran atau berapa puluh juta itu, ya angka buang sudah. Ya. Saudara terkasih, tapi kalau kau tidak lulus, dan itu kampus juga sudah kasih DO kau pergi mana? Saudara, itu orang yang tidak punya pendirian. Saya bilang, kalau kau mau tes polisi, jangan kuliah. Tes lah sampai kau selesai umur 22 tahun. Lulus tidak lulus, tes terus. Ya, nanti sudah 22 tahun baru saya mau kuliah karena saya tidak bisa lagi tes polisi. Nah, selesai. So, kalau begini kan lu hati, baca abang kiri, baca abang kanan. Bilang uang 9 juta ini bukan uang kicil. Kasih beta kok kita beli motor 1. Tapi manusia banyak orang tidak punya pendirian. Saudara terkasih, gampang ikut arus. Ya. Hidup ini butuh yang namanya pendirian. Saudara, saya sekalipun ada orang bilang, saudara, orang bilang, "Bapak, itu di sana itu." Tapi saya punya hati itu sonega mata sedikit juga. Soalnya, saudara terkasih dalam itu. Walaupun orang bilang di sana itu, saudara, semua orang mungkin bilang di situ itu baik, semua pilihan, tapi beta akan gamat. Beta akan betul-betul selektif, dan beta akan betul-betul uji betul tidak itu, karena beta punya pendirian. Saudara terkasih dalam itu. Lu biar omong karena pun beta kalau bilang tidak. Saudara terkasih dalam itu. Itu beta. Nah dari dulu beta punya pendirian begitu. Sana ada satu yang bisa ganggu gugat. Kalau itu AA, BB, sana ada boleh ganggu gugat. Apalagi kalau beta yakin itu betul-betul sesuatu yang benar, sesuatu yang betul-betul tidak dosa, sesuatu yang betul-betul menyenangkan Tuhan. Oh, lu bisa ganggu. Saudara terkasih dalam. Ya. Saya pernah di demo habis khotbah, saudara. Ya, saya di demo. Kenapa? Karena waktu itu saudara, saya membimbing orang menikah di gereja saya. Nah, saya sudah bilang di satu gereja, ya, kalau mau menikah di gereja, saya ingatkan tidak boleh pesta pora. Dan saya jelaskan pesta pora itu apa? Pesta pora itu yang joget, pegang sana, pegang sini. Itu pesta pora. Ya. Yang kedua, pesta pora itu yang mana? Saya kasih tahu. Pesta pora itu yang sepanjang itu pesta, ya, pokoknya semua lagu dunia yang diputar di situ itu pesta pora. Lalu lampu menyala tong nyong 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 nyong, nah, itu pesta pora. Betul suka tahu memang. Nah itu Tuhan tidak kehendaki, karena Alkitab berkata dengan jelas itu perbuatan daging dan kita tidak boleh hidup dalam pesta pora. Titik. Saudara terkasih dalam Tuhan. Saya ngomong begitu. Ya. Dalam bimbingan pranikah saya selalu bicara itu. Tidak mungkin saya tidak bicara itu. Ya. Lalu kemudian saya lihat ini pesta saudara dong mulai buat. Ya. Lalu dong datang dari Pak Pendeta, nanti hadir di pesta untuk doa pembukaan. Saudara terkasih, saya bilang saya tidak akan hadir. Tidak akan hadir. Aduh Bapak, nanti siapa doa pembukaan, terserah lu mau suruh siapa, pokoknya aku tidak hadir. Saudara terkasih. Dan orang-orang ini, saudara merasa bahwa saya tidak menghargai mereka. Saya bilang, lebih saya tidak hargai lu daripada saya tidak hargai Tuhan. Itu pendirian. Jadi mau apa? Saya lebih baik menghargai Tuhan daripada hargai lu. Daripada saya doa buka pesta pora lalu Tuhan marah saya, lebih baik lu marah saya lebih baik daripada saya kena marah dari Tuhan Allah. Saudara terkasih dalam Tuhan, itu prinsip. Ada orang datang yang saudara kusut cewek mau nikah, datang saudara bilang, Bapak bisa kau berkati kan? Alkitab bilang tidak. Selesai. Saudara,
sampai itu barang jatuh. Sudah. Kalau kita bilangnya maut yang menceraikan, kalau bikin aturan sendiri, tidak ada. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, boleh cerai, boleh, tapi tidak boleh nikah lagi. Bertahan sampai mati. Maka saya selalu bilang, ya kalau lu mau cerai berarti pikir baik-baik 1000 kali lipat. Kalau lu bisa bertahan, jangan. Ya. Tapi kalau lu bisa bertahan, bertahanlah. Karena kita tidak boleh menikah lagi, tidak boleh. Saudara, cerai boleh kalau bersinah, boleh. Yang kedua, sudah cerai boleh, boleh kalau tidak beriman. Maka kan satu kali saja. Ya, bukan merah di bawah. Ya, itu hanya itu 2 saat. Nanti saudara baca 1 Korintus pasal 7, mulai ayat yang ke-10 dan seterusnya. Ya, lalu Matius 19, ya itu tentang perceraian karena bersinah. Ya, itu hanya 2 itu saja. Boleh bercerai, 1 tidak beriman. Boleh bercerai kalau saudara terkasih dalam Tuhan, dia itu bersinah. Entah lakinya atau perempuannya bersinah, boleh bercerai. Tapi tidak ada ayat yang bilang boleh nikah lagi. Tidak ada. Saudara terkasih, saya tunjukkan saja bahwa tidak boleh nikah itu ada ayat. 1 Korintus 7. Perhatikan ini ayat. Saudara terkasih dalam Tuhan, 1 Korintus 7 ini sudah jauh, tapi saya mau kasih tahu ini soal pendirian. Saudara terkasih, perhatikan ini, saya bacakan ya. Mulai dari ayat yang ke-14, ayat yang ke-13. Salah. Ayat 11, perhatikan. Dan jikalau ia bercerai, ia harus tetap hidup tanpa apa? Tanpa suami. Ya. Kalau ia bercerai maksudnya adalah perempuan. Kalau dia bercerai, dia hidup tanpa suami. Kalau itu suami yang bercerai, maka dia harus hidup tanpa istri. Istri baru tidak boleh, suami baru tidak boleh. Atau kalau mau pilih berdamai. Bapak, bisa tahan lah jadi biar suka berdamai. Itu boleh. Atau mak bilang ya, bapak bilang sama istri, ya memang betul lu suka salah, suka pakalai, sucere, maka sana apa betul lu berdamai ulang, tapi bisa tahan lah. Itu sana bapak. Tapi kalau lu mau bertahan, silakan. Ini kalian tidak ada. Saudara terkasih dalam Tuhan. Jadi kalau ada sampai yang saudara ya model begitu, istri masih hidup, dia nikah lagi. Saya dalam hati ini, Kristen itu kan tidak menganut poligami. Kita Kristen ini kan monogami, 1 sampai mati. Saudara terkasih dalam Tuhan, ya, yang poligami itu kan di luar Kristen. Jadi kalau ada yang tanya bilang, boleh cerai? Boleh. Tidak beriman? Boleh. Setelah sepakat dulu, kita minta maaf. Lu harus bertobat, lu harus sungguh-sungguh dengan Tuhan. Paulus itu dikemungkinkan dia cerai dengan istrinya. Paulus itu. Kenapa? Karena istrinya tidak mau untuk saudara sungguh-sungguh ikut terlibat dalam pekerjaan Tuhan. Maka kemudian mereka akhirnya pisah. Tapi tidak ada ayat dalam Paulus nikah ulang. Saudara. Itu rata-rata para penafsir Alkitab bicara bahwa Paulus itu pernah menikah. Ya. Kenapa? Karena dia seorang Sanhedrin. Ya, latar belakang Paulus. Sanhedrin itu tidak boleh, saudaraku, tidak ada istri. Jadi pasti Paulus ada istri. Tapi dalam teks Alkitab kita menemukan bahwa dalam perjalanan pelayanan Paulus kenapa sendiri tidak pernah dia omong ada istri dan sebagainya. Kemungkinan mereka berpisah karena istrinya tidak mau Paulus bertobat, tidak mau Paulus melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, sehingga mungkin istrinya tinggalkan dia, sehingga saudara yang terkasih dalam Tuhan, Paulus melayani seorang diri. Ya, jadi saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita harus punya pendirian yang kuat di dalam Tuhan. Penderitaan apapun, kesulitan apapun, pasti ada jalan keluar. Yang penting satu, firman Allah, ajaran Tuhan. Yang kedua, ingat, pendirian kita tidak boleh goyah. Kalau itu kita lakukan, maka pasti kita akan lihat Tuhan buka jalan buat kita sekalian. Tepuk tangan terbaik buat Tuhan Yesus Kristus. Saudara terkasih, kiranya 2 bagian kebenaran ini menolong kita semua untuk boleh terus melihat bahwa penderitaan yang Tuhan izinkan itu bukan terjadi kebetulan, tetapi ada di dalam rencana Allah, ada di dalam kemauan Tuhan. Dan tetaplah bersandar hanya kepada Tuhan saja. Haleluya. Kita bersyukur buat firman Allah.